Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita memperdengarkan kembali pesan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah rema dan kekuatan bagi hidup kita. Kali ini kita akan membahas tentang jejak kasih tak bertepi atau tak berkesudahan. Sebuah perenungan tentang pribadi, pengorbanan dan pertolongan ilahi. Di tengah kebisingan dunia, jiwa kita sering mencari tempat untuk berlabuh. Presentasi ini adalah sebuah undangan untuk merenungkan kembali esensi kasih Yesus Kristus, sebuah kasih yang personal, rela berkorban, dan selalu siap menolong. Maka hal ini pencarian hati manusia, ungkapan seorang tokoh atau ilmuwan. Setiap manusia tanpa memandang latar belakang mendambakan untuk dikenal dan dicintai sepenuhnya. Seringkali kita mencari hal ini dalam hal-hal yang bersifat sementara. Namun materi sumber mengingatkan kita pada jenis cinta yang berbeda. Cinta yang tidak abstrak tetapi spesifik dan ditujukan kepada semua manusia, yaitu kasih Allah. Hasil ini bukan sekedar konsep istilah, melainkan sebuah realitas yang hidup dan bernapas. Maka kita belajar satu pemahaman, yaitu ada beberapa penjelasan di sini. Yang pertama yaitu pilar pertama adalah pribadi. Ia datang bukan untuk menghakimi dari jauh, tetapi untuk mendekat dan menyapa hati setiap orang secara personal. Lebih dari sekedar sosok sejarah, Yesus adalah pribadi penuh kasih. Yesus mendekati kita bukan sebagai penguasa yang jauh, tetapi sebagai pribadi. Dia memahami seluk-beluk emosi manusia. Ia pernah ada di tengah dunia ini atau di bumi ini, merasakan kelelahan, kegembiraan, kesedihan, dan kemudahan. Didekatkannya adalah dasar kepercayaan kita. Jadi Allah di sini, dia bukan datang untuk menghakimi kita, tetapi mendekatkan dan menyapa setiap hati secara personal. Juga dia merangkul semua manusia. Lagi-lagi ungkapan di sini mengatakan sumber tersebut menekankan bahwa kasihnya terfokus pada semua manusia. Tidak ada bagian yang VIP di hadiratnya. Dari yang terpinggirkan sehingga yang berkuasa, pandangannya bersifat pribadi bagi setiap orang. Kasihnya tidak memandang rupa, tidak membeda-bedakan status. Ia adalah pribadi yang penuh kasih. Maka di sini kita akan sedikit ditekankan, ikon yang pertama adalah tangan Tuhan terbuka. Simbol dari pribadi yang penuh kasih, tangan tidak memukul, melainkan terbuka untuk menerima, menyambut, dan merangkul. Ini adalah undangan personal bagi setiap manusia untuk mendekat tanpa rasa takut. Jadi ikon yang pertama, Allah memiliki sikap yang terbuka. Maka pilar yang kedua yaitu tentang pengorbanan tadi pribadi. Bukti cinta adalah pengorbanan. Yesus yang berkorban. Lagi-lagi ungkapan ini katakan kasih tanpa perbuatan hanyalah kata-kata belaka. Ke dalam kasih Yesus diukur dari apa yang direlakan. Dia korbankan, dia tidak menawarkan pengganti. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Cinta sejati selalu menuntut harga. Yesus membuktikan kasihnya bukan dengan janji manis, melainkan dengan tindakan menyerahkan dirinya bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Maka selanjutnya di sini kita bisa memberikan hati untuk memahami ini, yaitu harga sebuah pilihan. Pengorbanan itu diperlukan untuk menjembatani jurang antara umat manusia yang ilahi. Itu adalah tindakan penyerahan diri total untuk memastikan bahwa kita dapat diterima. Walaupun kita hancur, walaupun kita banyak melakukan dosa pelanggaran, tapi Tuhan memulihkan.
dalam pengorbanannya, ia menggantikan ketakutan kita dengan damai sejahtera. Ia rela hancur agar kita semua utuh kembali. Artinya di sini Allah rela mengorbankan anaknya untuk menggantikan posisi kita. Maka mari kita memberikan pemahaman, karena kita sudah digantikan Tuhan. Mari kita berseru berharap kepada, karena Dia sudah menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Maka ikon yang kedua yang perlu kita pahami di sini adalah roti terpecah. Ya, simbol dari sifat ya yang dimiliki oleh Tuhan adalah, dan kita juga kehendaki harus dapat dipecahkan agar dibagikan. Artinya ketika kita mau sempurna dengan Tuhan, kita harus mau dibentuk, harus merelakan diri, diperbaiki, dipulihkan. Karena demikianlah kita harus disempurnakan dengan kasih-Nya, memberikan segalanya hingga sampai kita sudah melihat kasih Tuhan, pengorbanannya berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Jadi mari kita seperti roti yang mau dipecahkan, yang manakala ketika kita dipecahkan berarti kita siap diperlengkapi sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pilar yang ketiga adalah pertolongan. Hadir di tengah badai, Yesus menolong. Ya. Ia tidak hanya melihat pergumulan kita dari surga, Ia turun tangan. Kasih-Nya bersifat operatif, bekerja nyata untuk menolong atau menopang kita saat kita lemah. Artinya Tuhan tidak hanya memandang dari tahta surganya, berada dalam surga. Ketika kita berseru kepada-Nya, maka Tuhan akan menolong. Pengorbanan dalam sejarah sangatlah berarti, tetapi kita juga membutuhkan pertolongan saat ini. Yesus digambarkan bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga sebagai penolong. Dia aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah itu penolong. Tergantung kitanya bagaimana kita berseru kepada Tuhan dan berharap. Maka buka hati kita supaya kita dipulihkan Tuhan, supaya pandangan kita tetap berharap kepada Tuhan. Maka juga kekuatan di saat lemah, pertolongannya sering datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, dan kedamaian di tengah kekacauan. Dialah jawaban atas permohonan pertolongan. Jadi tetaplah kita memohon, berseru kepada-Nya. Menolong berarti turut memikul beban. Ketika kaki kita tidak kuat lagi melangkah, Dia ada di sana untuk menopang kita. Jadi mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita menyadari kelemahan kita, mari tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menopang kehidupan kita. Ikon yang ketiga yaitu jangkar. Simbol dari sifat yaitu menolong. Jangkar memberikan kestabilan saat ombak menerpa. Kasih Yesus adalah jangkar yang menahan kita agar tidak hanyut, memberikan pertolongan yang tangguh dan pasti. Ketika kita berseru, kita di dalam masalah, mari kita berseru, maka Tuhan bagikan jangkar yang memberikan kita ketenangan, kestabilan hati sehingga kita teguh untuk berjalan dalam kehidupan ini. Maka 3 wadah kasih ilahi. Yang pertama, pribadi Allah yang mengenal kita. Kedua, berkorban. Ia membayar harga untuk kita. Menolong. Ia memelihara hidup kita. Anda, saya, hari ini sampai selama-lamanya. Inilah lingkaran kasih yang sempurna. Kita dikenal, kita ditebus, dan kita dipelihara. Wow, jadi luar biasa 3 wajah kasih ilahi bagi setiap orang percaya. Cermin bagi jiwa. Apakah Anda merasa sendirian? Nyata pribadi terbuka untuknya. Mari terbukalah kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Apakah Anda merasa tidak berharga? Ingat, kita berharga. Yesus berkorban bagi Anda dan saya. Jadi mari kita tidak sendirian dalam hidup ini. Dia pribadi yang penuh kasih, pengorbanan, dan maka hal ini dalam hidup
Ya, naungan kasih yang diberikan Tuhan. Biarkan kebenaran ini meresap di dalam hati kita. Yesus penuh kasih bagi semua manusia, termasuk Anda, saya, kita. Kiranya kesadaran akan kasih yang penuh, pengorbanan yang agung, dan pertolongan yang nyata ini menyertai langkah kita, Anda semua, dalam kehidupan kita. Demikian pemaparan ini, kiranya kita dapat mengikutinya dan memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.